Assalamualaikum, selamat malam dulur-dulur Kopa. Hari ini kami akan mewawancarai pada bapak-bapak ini. Sebelumnya sebaik kita perkenalkan dulu. Mas, dari mana Mas? Saya Ketua Kosti Riau, nama Rudi Hermawan. Mas, Selamat malam, saya sebagai pembina dari Kosti Riau. dengan Mas siapa Mas? Maaf. Nama saya Aris. Selamat malam, saya Sekretaris Kosti Riau. Namanya? Nopatakari. Kita di sini ingin menanyakan. Saya melihat di sini ada rumah Kosti. Makanya saya datang ke sini ingin menanyakan rumah Kosti ini seperti apa. Mas, saya ingin menanyakan nih, Ya, kenapa ide terbentuknya rumah Kosti ini gimana Mas? nah, kita sambil apa ya ini Sabtu malam mingguan ya. Ya. Sambil santai kita kebetulan juga di belakang kita masih ada acara ulang tahun dari komunitas mobil yang booking tempat kita. Jadi sejarah berdirinya rumah Kosti ini kita kumpul pengurus mengadakan rapat. Kira-kira gimana organisasi ini bisa berdikari, ibaratnya berdiri di atas kaki sendiri tanpa untuk ibaratnya meminta bantuan, sumbangan atau apa-apa, sehingga tercetuslah namanya usaha yang diinisiasi oleh Kosti. Jadi sebelumnya kita sudah ada kesepakatan di awal, yaitu kita rencana kontrak di daerah Goba, yaitu tepatnya di kampus Unri. Di dalam perjalanan ternyata pihak rektorat setuju, tapi pihak mahasiswa-mahasiswi tidak setuju karena kenapa kampus kok dikomersilkan. Jadi akhirnya pengurus tidak putus asa, akhirnya mengundang rapat balik. Kita mengadakan rapat, akhirnya ketemulah namanya di sini, yaitu di Jalan Merak, tepatnya nomor 24, Kelurahan Sukajadi, Kampung Melayu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yaitu di yang kita namai RKKB. Disitulah keinginan dari para anggota-anggota Kosti Riau, dulur-dulur Kosti Riau, menginginkan wujud usaha Kosti Riau untuk bisa mandiri, sehingga akhirnya muncul kesepakatan bersama yang disetujui oleh Dewan Pembina yang diwakili oleh Bapak Aris Wijanarko dan juga sebelah kiri saya yaitu Ibu Nopatakari Lahamid sebagai sekretaris Kosti Riau, bersepakat bahwasanya ayo kita mulai untuk memulai usaha ini, sehingga kita akhirnya membuat namanya galangan sumbangan, list sumbangan untuk pembuatan kafe. Alhamdulillah dengan kekompakan kita, persaudaraan kita, rasa memiliki tanggung jawab terhadap organisasi timbul di semua anggota maupun pengurus Kosti. Jadi gini Mas, respon terhadap anggota gimana Mas terbentuknya rumah Kosti ini? Nah, kebetulan lebih bagusnya juga pembina itu menerangkan respon terhadap anggota terhadap Kosti Riau ini. Silakan Mas Aris, jadi supaya kita sama-sama. Ya, selamat malam. Jadi dari embrio terbentuknya Kosti Riau ini diawali dari komunitas yang bernama Kopa. Lalu disepakati oleh teman-teman, pengurus, pembina dan semua untuk bersepakat bergabung secara nasional, yaitu dengan Kosti Pusat, supaya di daerah ini seperti di Provinsi Riau ini juga ada Kosti dengan nama Kosti Riau. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Atau tambahin Bu Menir. Menurut Ibu gimana Bu? Baik, Kalau di komunitas ini namanya Madam, jadi semuanya manggilnya Madam. Gimana Madam? alhamdulillah, selamat malam dulur-dulur semua. Dengan adanya
kesepakatan, kerjasama, dan saling dukung, kita dapat menciptakan, menghadirkan, dan mengaplikasi yang namanya RKKV. Nah, RKKV ini adalah bentuk-bentuk dari kekompakan, ya, kerjasama dan substansi baik tenaga, pikiran, dan dana. Dengan kekompakan dan kerjasama yang baik, terciptalah dan teraplikasilah yang namanya rumah Kosti Provinsi Riau. Alhamdulillah. Walaupun dalam beberapa hal ada terbentur yang namanya usaha, pasti kita akan menemukan yang namanya di perjalanan, menjumpai kerikil-kerikil tajam, dan ke laut kita menemui namanya ombak-ombak yang menerpa perjalanan kita. Tapi dengan satu tujuan, dengan hati yang ikhlas, dengan keyakinan bahwa kita bisa maju. Kenapa tidak? Semuanya berniat baik, berbuat baik, berdoa dengan baik. Insya Allah Allah akan ridhonya. Ya. Satu lagi Ketua. Gimana wacana rumah Kosti apa? Untuk ke depan, rumah Kosti untuk ke depannya gimana biar berkembang lebih maju lagi? Nah, jadi kita ada rencana jangka menengah ya Bu ya. Itu kita sudah mendatangkan konsultan koperasi. Kebetulan kita undang di rumah Kosti ini. Kita berdialog bahwasanya kita kedepannya akan membentuk koperasi. Koperasi ini nanti ada penjualan sembako dan simpan pinjam bagi anggota yang mempunyai usaha. Untuk Anggota ya. ya mempunyai usaha UMKM, kita bantu tanpa bunga. Jadi kita menghindari riba tanpa bunga. Jadi kedepannya semua dulur-dulur Kopa, klub-klub yang lainnya di Riau itu ikut sumbangsi ke dalam RKKV. Lewat apa? Jualan yang kayak bisa ditunjukkan. Oh, kayak gitu. Nah, jualan-jualan. Ternyata banyak juga ya, Ketua. Ya, alhamdulillah ada 12 UMKM. 12 UMKM semuanya anggota dari Kopa. Jadi tidak ada orang luar karena kita mendahulukan anggota kita. Nah, dari yang jualan di sini itu nanti wajib pengambilan bahan bakunya, sembakonya mulai gula, beras, tepung atau lain-lainnya itu mengambil di koperasi Kosti Riau. Nah, kedua, anggota per wilayah, per daerah, per kelurahan, per kecamatan sampai per kabupaten itu nanti kita buatkan aplikasi belanja online Kosti Riau. Misalkan kebutuhan si A anggota belanjanya 1 bulan ini kita antar atau dia ngambilnya di mana? Ini nanti tempatnya rencananya planning kita. Nah, yang masih kosong. Sudah ada tempatnya ya? Sudah ada di planningnya. Termasuk belakangnya itu reparasi sepeda. Penjualan sepeda ondel, reparasi sepeda. Termasuk bengkel TV. Jadi itulah rencana ke depan kita akan membuat koperasi dan jangka panjang kita sudah ada pembicaraan dengan Kosti Sumbar yaitu pembuatan rumah makan di daerah Payakumbuh di Sungai Batanghari. Oh, berarti udah mau bekerja sama dengan Kosti Sumbar berarti ya? Ya. Oh, ya. Biar lebih tambah luas. Tambah luas. Jadi kita menggandeng Kosti Sumbar lewat ketua Kosti Sumbar yaitu Pak Z. Itu sudah ada kesepakatan omongan bahwasanya ketika kita nanti model silaturahmi di Provinsi Sumbar, kita sudah tidak bingung-bingung lagi untuk ibaratnya logistik maupun penginapan. Kemungkinan itu penjabaran yang saat ini yang sudah kita kodok dan sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan, meridhoi dan selalu kita dalam keadaan sehat, kompak selalu. Amin. Terus satu lagi Ketua, untuk bagi dulur-dulur yang di luar sana ingin membuat rumah Kosti, apa aja syaratnya Ketua? Gimana lagi? Untuk dulur-dulur yang di provinsi lainnya mau membuat rumah Kosti, syaratnya apa aja? Apakah ada syaratnya atau gimana?
Jadi syaratnya sebetulnya sangat mudah. Kita sudah punya kekuatan power yaitu anggota. Dari anggota ini gimana timbul kepercayaan sehingga dia ikut sumbangsi, baik yang dibilangkan tadi sama Madam Sekretaris Kostirio, yaitu finansial. Kalau tidak bisa finansial, pikiran. Kalau tidak bisa pikiran, tenaga. Semua melebur jadi satu. Di sini pernah sudah terjadi. Jadi yang tidak bisa nyumbang uang, dia nyumbang tenaga. Tidak bisa nyumbang tenaga, dia bisa nyumbang jualan. Nah, itulah bentuk kontribusi. Syarat untuk membuat usaha itu perlunya kekompakan, transparansi, terbuka terhadap seluruh anggota Kosti yang ada di wilayah itu. Itulah salah satu kunci kita untuk membuka usaha ini. Nah, aku rasa barangkali Madam ada tambahan atau pembina tambahan. Sebagaimana dikatakan oleh ketua tadi bahwa segala sesuatunya itu berdasarkan 3 hal yang paling penting untuk memulai sesuatu. Dan usaha apapun tidak ada yang namanya langsung jadi. Pasti akan menghadapi hal-hal yang tidak diduga. Nah, itulah yang harus kita hadapi, yang harus kita coba bagaimana menetralisir, bagaimana mencari solusi dan mengambil kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah atas rapat semua anggota dan pengurus. Nah, jadi saling mendukung. Nah, itulah salah satu kunci yang paling utama, kepercayaan. Percaya bahwa kita mampu, percaya bahwa kita akan melakukan dengan baik, percaya bahwa kita memang bisa, ya, percaya bahwa kita saling bisa percaya. Itulah yang paling Sama kekompakan juga ya Madam. itulah akhirnya percaya bahwa kita bisa kompak. Nah, setiap percaya, setiap masalah bisa kita atasi. Itu yang paling penting. Karena tidak ada hidup tanpa masalah. Kecuali pegadaian. Itu Lur, mungkin itu saja wawancara yang kami liput. Untuk kelanjutannya mungkin di lain waktu kita sambung lagi. Salam Kopa, salam selalu, salam kring-kring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kring, kring, kring.